Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya sengaja membuat video ini untuk menjadi pengingat kepada kita semua ketika menulis tesis maupun disertasi di Pasca Sarjana PTIG Jakarta. Nah, ini saya hari ini fokus terkait dengan penulisannya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diingat. Pertama, ini terkait dengan transliterasi. Nah, kenapa ini penting? Karena ya di Universitas PTIG Jakarta, apalagi di pasca sarjana, ini menulis tesis, menulis disertasi, sangat mungkin menggunakan literatur bahasa lain, terutama bahasa Arab, yang kalau diambil dari sumber aslinya, baik kitab-kitab, tafsir, syarah hadis, dan lain sebagainya, atau kitab-kitab yang lain, itu umumnya menggunakan bahasa Arab kalau yang diambil dari sumber berbahasa Arab. Nah, karena itu transliterasi ini menjadi penting. Saudara sekalian, transliterasi atau alih aksara di kampus kita ini masih diperkenankan menggunakan aturan yang dasarkan pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988. Walaupun kalau mau mengikuti yang terkini, misalnya di EYD yang tahun 2022, bulan Agustus, itu juga diperkenankan. Ya, mana saja boleh. Yang penting konsisten ketika pedoman transliterasi ini diletakkan di bagian depan tulisan Bapak dan Ibu, nah itulah yang akan dan seharusnya menjadi pedoman ketika menulis, termasuk ketika membacanya ya, supaya ketika dibaca karena tulisannya menggunakan pedoman ini, membacanya juga benar. Nah, ini yang tertuang dalam SKB tersebut. Jadi coba perhatikan, di sini kan bagaimana menulis perbedaan antara H itu beda, antara short, sin, ta itu juga beda, ta, ko, dal, lo, dot itu beda ya, dan yang lain-lain, termasuk ketika ada kalimat-kalimat yang di dalamnya ada huruf yang berharokat dan dibaca panjang, mat itu. Jadi kalau menulis al-masakin itu dicontohkan di situ, berarti al kalau ditransliterasi ya, kemudian masa, nah, sinnya ini kan dibaca panjang ya, mat ya. Nah, itu menggunakan nah ini ya, beda antara ma sama sa. Masakin, al-muflihun. Ini bacanya bukan al-muflihun, al-muflihun, dan seterusnya. Jadi harus konsisten ya. Ketika pedoman itu diletakkan di depan, ya, di awal sebelum memulai bab 1 sampai bab yang terakhir, kalau di tesis itu umumnya di pasca PTIG kan 5 bab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalau disertasi itu umumnya kan 6 bab ya. Kalau di PTIG ya, pasca PTIG ini. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Nah, di semua
bab itu, kalau memang ada kata-kata yang perlu ditransliterasi, ya cara penulisannya harus diperhatikan. Nah, berikutnya, jadi ketika nulis, saudara-saudara sekalian, sangat dianjurkan untuk mengutip justru. Ya, karena ini kan tulisan itu bukan karangan saudara-saudara sekalian full kan. Biasanya kan memang mengambil dari pendapat-pendapat orang lain, atau kalau tadi misalnya mengambil dari pendapat-pendapat ulama dalam menafsirkan ayat, dalam mendasari ya untuk menyusun definisi dan lain sebagainya, maka perlu ada kutipan. Nah, kutipan ini hanya dibenarkan dari sumber aslinya. Upayakan dari betul-betul ya sumber aslinya. Kalau misalnya saudara ngambil dari tesis yang sebelumnya, di tesis itu mengambil dari sumber aslinya, ya kalau seperti itu jangan kemudian seolah-olah ngambil dari sumber aslinya, ya karena nyatanya saudara menulisnya ngambil dari tesis. Selama bisa dicari sumber aslinya, cari dulu. Cari. Nah, kalau sudah cari, dibaca betul nggak misalnya? Bisa saja kalau tadi misalnya di tesis sebagai langkah awal untuk memandu ke arah sumber aslinya, tapi tetap cari sumber aslinya. Jangan kemudian nulis seperti apa yang ada di tesis itu, terus seolah-olah uh, saudara ngambil dari sumber aslinya. Karena bisa jadi ketika ada penulis ngambil dari sumber aslinya, ini tidak ditulis seperti kutipan langsung. Kalau kutipan langsung kan mirip ya. Tapi kalau dijadikan kutipan tidak langsung, bisa saja dengan perubahan-perubahan entah itu mengurangi kalimatnya, menambah kalimatnya, atau melakukan perubahan-perubahan yang lain, sehingga menjadi tulisan yang dituangkan di tesis yang diambil tadi. Nah, kalau kemudian saudara ngambil mirip seperti itu, wah ini berarti ngambil punya orang tuh, ya. Jangan. bisa bisa nanti itu secara hukum nggak boleh, sehingga kalau dibawa ke ranah hukum itu salah yang seperti itu. Karena ya tadi loh, kenapa Anda ngambil punya saya misalnya ya yang punya tesis atau disertasi tadi, kenapa mirip, padahal ini bahasa saya sendiri misalnya dan sebagainya. Oke ya, cari dari sumber aslinya. Kutipan dari sumber yang sama tidak diperkenankan berturut-turut sampai 4 kali, walaupun tidak dalam satu halaman. Kalau begitu paling banyak berapa? 3 kali. Ya, paling banyak 3 kali berturut-turut, walaupun di halaman yang berbeda. Ya, diselang dengan pendapat yang lain, dari sumber yang lain. Tapi sebisa mungkin carilah kan, kalau menulis tesis kurang-kurangnya nanti sumbernya kan 200 ya. Pustakanya itu 200. Kalau disertasi ya paling nggak minimal 300 lebih mungkin ya. Nah, carilah sekarang kan sangat mudah sekali untuk mencari sumber-sumber itu. Kemudian kutipan langsung yang kurang dari 5 baris dalam naskah dimasukkan ke dalam rangkaian kalimat dan diantarai, maksudnya antara yang depan dan yang belakang dari kutipan langsung tadi ada tanda kutip, dari titik 2 di awal dan titik 2 di akhir. Kutipan langsung yang mencapai 5 baris atau lebih, maka dibuat terpisah, di beda,
Kalau saya bicara bla 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 nanti dikutip itu nanti dipisah. Tanpa tanda kutip dan dengan spasi 1. Jadi spasinya 1, ukuran fontnya 10 bukan 12. Kalau tulisan aslinya di tesis itu untuk isi ya menulis bab 1 dan seterusnya itu kan fontnya 12 ya Times New Roman. Nah, kalau kutipan langsung itu 10 dan menulisnya agak masuk searah dengan baris pertama ya. Di alinea itu kan agak masuk kayak seperti itulah. Kutipan ayat Al-Quran ini untuk PTIG penting. Jadi teman-teman kan harus menyertakan ayat-ayat Al-Quran di dalam tulisan tesis maupun disertasi ya. Nah, untuk kata Al-Quran memang di EYD itu sempat mengalami perubahan-perubahan. Ya, ada sebelumnya menjadi Al-Quran, jadi Al-nya A besar, dan Qurannya Q-nya kecil dan sebagainya. Tapi EYD yang sekarang nampaknya ya, itu sudah sesuai dengan harapan banyak orang. Itu Al-nya akan huruf besar di A, Qurannya menjadi Q-nya besar, dan ada titik Al-Quran itu cara menulisnya. Nah, nanti di tulisan-tulisan teman-teman seperti ini ya, Al-Quran, kata Al-Qurannya. Nah, terjemah Al-Quran ditulis italik, miring ya. Terjemahnya miring, dengan satu spasi, langsung ditulis di bawah ayat tanpa kata artinya dan semacamnya. Jadi, ketika mengutip ayat, itu ayat Al-Qurannya, setelah ayat Al-Qurannya, kemudian terjemahannya, langsung, nggak usah kata artinya, terjemahannya, nggak usah itu ya, langsung. Ya, seperti apa terjemahannya di situ, tulis langsung. Pengutipan ayat tidak perlu diberi catatan kaki. Jadi untuk semua ayat Al-Quran tidak perlu catatan kaki, enggak sudah di footnote. Ya. Tetapi selalu disertai dengan penyebutan nama surat, nomor surat, dan nomor ayat. Misalnya di situ Quran surat Al-Balad, surat ke-90 ayat 1 misalnya, nulisnya QS, ya, QS titik Al-Balad, ya, garis miring, garis miringnya jangan spasi, kemudian spasi eh, Al-Balad itu surat keberapa? 90. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, Al-Mujadilah, Al-Mujadalah, nah, Quran surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ya. Itu misalnya QS titik Al-Mujadilah garis miring spasi nomor ayatnya 58. Baru titik 2, nah, urutan ayatnya misalnya tadi Quran surat Al-Bayat surat ke-90 ayat 1 atau Quran surat Al-Mujadalah Mujadilah garis miring itu berarti surat ke-58 ayat 11. Nah, setiap pengutipan ayat harus menyertakan 4 hal ini penting ya. Setiap mengutip ayat harus ada 4 hal. Yang pertama teks aslinya. Jadi setiap ayat teks aslinya disertakan. Yang kedua terjemahan ayat. Jadi ada teks aslinya, ada terjemahannya. Kecuali kalau memang tesisnya atau disertasinya berbahasa Arab ya. Kalau selain berbahasa Arab, maka di terjemahan ayatnya disertakan. Kemudian yang ketiga, pendapat ulama, pendapat tokoh yang menjelaskan tentang kalimat yang dimaksud dalam ayat tersebut. 3 ya. Jadi yang keempat baru pendapat penulis. Kan penulis itu meletakkan ayat di situ ada maksudnya kan? Maksudnya apa? Ingin menjadi dalil. Jadi ayat ini menjadi dalil, mendalili pendapat penulis. Makanya ketika penulis mencari dalil, tentu kan ada alasan. Kenapa ayat itu yang diambil? Oh, karena ada kalimat ini.
kalimat itu yang dalam ayat yang diambil tadi, itu menurut ahli apa maksudnya. Jadi mencari tafsir-tafsir boleh, cari apapun boleh yang kemudian menjelaskan tentang makna kalimat tersebut di dalam ayat ini. Ya, karena bisa jadi nanti di ayat yang berbeda, makna juga berbeda. Nah, tiga ya. Satu, tadi ayatnya ditulis dalam bahasa Arab dan huruf Arab. Yang kedua, terjemahannya. Ya, terjemahannya cetak miring, spasi satu. Kemudian yang ketiga, pendapat ahli. Yang keempat, baru pendapat penulis. Nah, ini kira-kira contohnya begini. Ini Al-Mujadalah, Al-Mujadilah tadi, ayat ke-11. Nah, ya. Contohnya seperti ini. Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis dan seterusnya. Nah, di sini nggak menggunakan kata artinya. Juga tidak menggunakan titik dua. Ya, spasinya satu. Nah, setelah ada ayatnya, ada terjemahannya. Nah, baru kata pendapat ulama ini. Nah, ini ketika membahas ayat dan terjemahannya yang dipaparkan di atas ini, berdasarkan pada mufasir siapa. Misalnya ini, Al-Dohaq dalam tafsir Bahrul Ulum, sepakat dengan penafsiran Syekh Samarkand, dan seterusnya ini. Nah, ini bicara apa? Yarfa'illahu ladina ini. Ya. Yang diambil adalah kalimat nih, yarfa'illahu ladina amanu. Yarfa'illah. Nah, ini apa maknanya itu? Nah, beda dengan hadis. Kalau hadis, ya, yang penting pastikan bahwa hadis itu adalah hadis yang bukan palsu atau mungkar. Nah, itu boleh diambil. Tapi sama, matan hadisnya ditulis, terjemahannya ditulis tanpa kata artinya. Nah, untuk hadis harus ada perawi awal dan perawi akhir. An siapa? Syukur-syukur perawinya lengkap. Kalau enggak lengkap, paling enggak perawi awalnya siapa, an siapanya, sama hadis ini diriwayatkan oleh siapa. Baru nanti, nah, untuk hadis ini ada footnote-nya ya, ada footnote-nya. Saya ulangi, untuk hadis itu ada footnote-nya. Nah, meletakkan angka untuk footnote hadis ini di belakang matan hadis. Di belakang matan hadisnya. Jadi, eh, tadi kalimat hadisnya, di belakangnya itu di footnote. Kalau ayat di footnote enggak? Enggak. Ya. Kalau hadis di footnote enggak? Iya. Hadis di footnote. Dan meletakkan nomor footnote-nya ada eh, di belakang matan, bukan di belakang terjemah. Kemudian setiap pengutipan hadis ini berbeda dengan Quran. Kalau Quran harus ada mufasirnya. Kalau hadis ini boleh eh, tidak menggunakan pendapat ulama terkait dengan hadis yang diungkap, ya boleh langsung bagaimana pemahaman penulis terhadap hadis itu. Saya kira ini nanti saya lanjutkan di footnote dan seterusnya. Ini saya cukupkan sekian ya. Mari sama-sama kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.